Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanah air yang kaya akan budaya dan hikmah, kami hadir untuk menyelami pengetahuan dari sudut pandang yang penuh makna. Selamat datang di Indonesia Updates, tempat di mana wawasan dan inspirasi berpadu. Kali ini kita akan membahas beberapa karakter Yahudi dalam Al-Quran. Mari simak videonya. 1. Bangsa pertama kali yang kafir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 41, Allah menerangkan bahwa bangsa Yahudi Bani Israel adalah bangsa yang pertama kali kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan hanya kepada akulah hendaknya kamu bertakwa. Dalam ayat ini, Allah berbicara kepada bangsa Yahudi, sebagai bangsa yang telah sering kedatangan Nabi. Bangsa ini menerima kitab-kitab suci dari langit, tetapi merupakan bangsa yang paling benci kepada orang-orang mukmin. Bangsa Yahudi diajak untuk menjadi orang pertama untuk beriman kepada Nabi Muhammad, supaya bangsa-bangsa lain bersedia mengikuti jejaknya. Kepada bangsa Yahudi, Allah berfirman supaya mereka beriman kepada Al-Quran sebagai pelaksanaan memenuhi janji kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa memenuhi janji kepada Allah dengan mengikuti perintah dengan beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad adalah suatu tindakan lebih penting dari lainnya. Sebab langkah semacam ini merupakan dasar yang pokok dan tujuan utama. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Perintah-perintah yang tersebut di dalamnya, yakni berupa ajakan bertauhid, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan dengan terang-terangan maupun dengan tersembunyi, menyuruh berbuat kebaikan, dan mencegah perbuatan kemungkaran dan sebagainya, yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan ajaran Musa dan para nabi sebelumnya, karena semuanya itu tujuannya satu, yaitu menetapkan kebenaran dan memberi petunjuk kepada manusia, serta melenyapkan kesesatan dalam akidah. Tetapi, bagaimanakah sikap bangsa Yahudi terhadap teguran Al-Quran ini? Mereka bahkan cepat-cepat bersikap kufur kepada Al-Quran, padahal seharusnya mereka berada pada barisan depan untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran ini. Karena mereka telah mengetahui kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan kitab-kitab suci mereka yang telah menyampaikan kabar kedatangan Nabi akhir zaman. Dalam buku-buku tarikh dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah ke Madinah. Kaum Yahudi Madinah mendustakannya. Kemudian langkah mereka ini diikuti oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadhir, Yahudi Khoibar, dan meluas kepada golongan Yahudi lain-lainnya. Terhadap sikap mereka yang kufur ini, maka Allah kemudian memperingatkan secara keras dengan titahnya. Janganlah kamu bersikap mendustakan kenabian Muhammad dan kitab suci yang dibawanya serta menolak petunjuknya, karena ingin menukar dengan kesenangan dunia yang sedikit. Para pendeta dan pemimpin Yahudi, karena ingin memperoleh pengaruh, harta, pangkat, dan kedudukan di mata rakyatnya. Mereka mendustakan kebenaran Nabi, sedangkan golongan awam bangsa Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad karena ingin mendapatkan kasih sayang dari para pemimpin, ingin memperoleh nasib baik dan takut menghadapi permusuhan dan kemarahan para pemimpin dan masyarakatnya. Sikap pemimpin dan masyarakat Yahudi mendustakan kebenaran Nabi Muhammad adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Perbuatan mereka ini dikatakan menukar keridhaan dengan kemurkaan, rahmat dengan siksa baik di dunia maupun di akhirat. Seharusnya memang bangsa Yahudi sebagai bangsa yang menerima wasiat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam untuk beriman kepada Nabi akhir zaman menjadi pionir menyambut kebenaran Al-Quran, bukan menjadi pionir yang kafir kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. 2. Bangsa yang suka memutarbalikkan kebenaran. Allah berfirman, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran,
padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 42. Dalam ayat ini, para pendeta bangsa Yahudi mendapatkan peringatan keras karena perbuatannya mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Yang dimaksud dengan mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan ialah merubah ayat Taurat maupun Injil, sehingga tidak lagi dapat dibaca maksud aslinya. Misalnya, mereka telah merubah kata Muhammad dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa Ibrani dengan kata paraklet, yang artinya orang yang punya sifat terpuji. Walaupun kata paraklet sama artinya dengan kata Muhammad, tetapi perubahan kata tersebut menimbulkan pengertian yang kabur. Akibatnya nama yang telah tegas disebut dengan kata Muhammad menjadi sulit untuk dimengerti orang, dan lenyaplah kebenaran yang dikehendaki. Ayat ini pun menjelaskan cara pendeta Yahudi melakukan perbuatan-perbuatan sesat dan menyesatkan. Kitab suci Taurat dan Injil yang ada pada mereka hal-hal sebagai berikut. 1. Mengingatkan tentang munculnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka, dan terjadi pada mereka keanehan-keanehan yang mengejutkan hati. 2. Allah akan membangkitkan seorang nabi dari keturunan Ismail di tengah-tengah mereka. Dia akan mendirikan satu umat. Dia adalah anak keturunan Hajar. Dan Allah terangkan tanda-tanda nabi keturunan Ismail ini dengan terang, tidak samar sedikit pun dan tidak kabur. Lalu para pendeta dan para rahib mengaburkan hal ini kepada masyarakat dengan menukar yang benar dengan kebatilan. Mereka kaburkan kepada masyarakat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara nabi-nabi yang diterangkan oleh Taurat tanda-tanda kepalsuannya. Mereka sembunyikan sifat-sifat yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereka ketahui. Mereka sembunyikan pula pengetahuan mereka tentang sifat-sifat para nabi yang jujur dan cara mereka mengajak manusia ke jalan Allah. Mereka menolak jalan yang lurus dengan tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menambahkan keterangan-keterangan dusta, tradisi-tradisi, bid'ah yang dibuat berdasarkan takwil, dan mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan sebagian orang-orang dahulu yang mereka jadikan sumber agama, dan beralasan bahwa orang-orang dahulu lebih mengerti maksud ucapan para nabi, dan lebih fanatik sikapnya dalam mengikuti mereka. Karena itu, maka bagi orang-orang yang datang kemudian, hendaklah mengikuti ucapan mereka itu, bukan sabda para nabi yang sulit kita mengerti. Begitulah anggapan mereka. Tetapi alasan ini tidak diterima Allah dan dinyatakan sebagai perbuatan mencampur adukkan dan menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Taurat sampai saat kita ini. Begitu juga Allah tidak menerima ulama yang datang kemudian dari agama dan syariat, apapun yang meninggalkan kitabnya, dan mengikuti ucapan ulama dahulu dengan alasan seperti di atas. Semua yang diketahui berasal dari kitab Allah, wajib kita amalkan, dan kalau ada sesuatu yang tidak kita mengerti, hendaklah bertanya kepada ahlinya. Jika kita sudah mengerti dan mengetahui, maka wajiblah kita amalkan. Ayat ini sekalipun khusus tertuju kepada Bani Israel, namun dapat mencakup semua orang yang berbuat seperti mereka. Karenanya orang yang menerima suap untuk mengubah kebenaran dan membatalkannya, atau menolak memberitahukan apa yang wajib diberitahukan, atau menyampaikan ilmu yang wajib disampaikannya, tetapi hanya mau kalau diberi upah, maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam ketentuan ayat ini. Di samping Bani Israel ini diperingatkan atas nikmat yang mereka terima, juga disusul dengan ancaman, agar mereka takut kepada siksa Allah yang pasti akan datang. Ancaman yang menyertai peringatan ini seolah-olah dapat dikatakan sebagai satu pernyataan marah yang tak tertahan karena kerusakan moral yang sangat berat pada Bani Israel ini. Dengan kata lain, seolah-olah Allah berfirman, "Jika kamu wahai Bani Israel tidak mau taat kepadaku sesudah menerima nikmatku, maka sekarang takutlah kamu menghadapi siksa berat dari aku pada suatu saat di masa datang." Bangsa Yahudi mempunyai suatu anggapan yang sangat sesat terhadap hukum pembebasan Allah di akhirat kelak. Walaupun mereka menjadi bangsa yang menerima kitab-kitab suci dari Allah,
tetapi akidah mereka tetap sesat, seperti halnya kaum penyembah berhala, yang mengkiaskan pengadilan akhirat dengan pengadilan yang berlaku di dunia. Mereka menyangka adalah mungkin untuk membebaskan orang-orang berdosa dari siksa dengan jalan membayar tebusan atau pertolongan orang-orang yang dekat dengan hakim, sehingga hakim mengubah pendapatnya dan membatalkan apa yang telah diniatkannya. Keingkaran bangsa Yahudi terhadap pembalasan akhirat yang serba adil dan anggapan mereka bahwa pengadilan di akhirat dapat dipengaruhi oleh suap dan pembelaan orang-orang tertentu adalah bukti nyata keingkaran mereka kepada nikmat Allah. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan ini. Jangan lupa untuk berbagi, menyukai dan mendukung kami dengan subscribe. Mari bersama kita perkuat pemahaman dan semangat untuk belajar.